Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini kita di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6, di mana di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang sistem informasi pemasaran, yang merupakan salah satu jenis dari sistem informasi. Oke, kita langsung masuk ke materi. Bisa kita ketahui bahwa pemasaran itu adalah area fungsional pertama yang menggunakan sistem informasi manajemen. Karena di dalam perusahaan biasanya pemasaran adalah area yang terlibat untuk faktor eksternal maupun internal yang ada di dalam perusahaan, sehingga dia bisa dijadikan sebagai area fungsional yang pertama. Nah, di dalam sistem informasi pemasaran itu mempunyai 3 subsistem ya. Jadi yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan akuntansi di dalam pemasaran. Kemudian ada yang namanya subsistem riset pemasaran. Itu yang berhubungan dengan kajian-kajian di bidang pemasaran. Dan yang ketiga ada subsistem intelijen pemasaran. Nah, di dalam sistem informasi fungsional itu merupakan sistem konseptual yang merupakan mirror image dari sistem fisik. Jadi biasanya di dalam sistem informasi fungsional atau sistem informasi pemasaran, dia gambarannya hampir sama dengan sistem fisik. Jadi sistem fisik yang ada di perusahaan, bagaimana kita transfer ke dalam sebuah sistem informasi sehingga bisa menghasilkan sistem informasi fungsional atau biasanya disebut dengan istilah sistem informasi pemasaran. Nah, secara teori bisa kita lihat di sini, yang pertama sistem informasi pemasaran, yaitu seperangkat prosedur dan metode. Jadi di dalam sistem informasi itu sudah pasti adanya prosedur dan metode ya. Untuk pengumpulan data, yang pertama bagaimana caranya data-data yang ada di perusahaan itu kita kumpulkan melalui sistem informasi pemasaran. Kemudian dilakukan analisis, serta disajikan informasi tersebut dalam bentuk yang teratur, sehingga bisa menjadi suatu informasi yang terencana yang digunakan, yang pastinya di dalam setiap tujuan sistem informasi adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini sistem informasi pemasaran dibuat untuk membantu pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Kemudian sistem informasi pemasaran juga kegiatan perseorangan. Perseorangan di sini dalam artian adalah individu yang terlibat di dalam sistem informasi pemasaran. Yang biasanya orang-orang misalnya di bagian marketing, terus orang-orang yang berada di bagian accounting-nya. Dan organisasi di sini yang berhubungan dengan manajemen yang ada di dalamnya, yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran. Pertukaran di sini dalam artian adalah pertukaran data ya. Bagaimana orang-orang di bidang marketing memberikan data kepada orang-orang di bidang accounting. Dan orang-orang yang juga berada di bidang intelijen pemasaran, sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa terintegrasi di dalam suatu sistem informasi pemasaran. Hubungan pertukaran tersebut bisa memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian promosi, serta penentuan harga barang dan jasa, dan juga nanti akan memunculkan ide atau gagasan di bidang pemasaran. Misalnya dengan adanya intelijen pemasaran nanti akan membuat bagaimana metode-metode promosi yang baik untuk barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Makanya kenapa sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem informasi kunci ya, bisa dikatakan, karena dia merupakan kegiatan fungsional yang ada di dalam sebuah perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa. Nah, di sini kita lihat ya, ada bauran pemasaran. Jadi di dalam prinsip pemasaran itu ada 4 baurannya. Yang pertama adalah produk, kemudian ada promotion, ada place, sama ada price. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi di dalam 4P ini, bauran pemasaran ini, mereka saling keterhubungan. Nah, yang pertama kita lihat produk. Produk di sini maksudnya apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, produk-produk di sini juga akan diterapkan di dalam sistem informasi pemasaran juga. Jadi kalau di sini kita berbicara tentang konsep dasar dari pemasarannya terlebih dahulu. Jadi harus di dalam pemasaran itu harus punya produknya.
di dalam sistem informasi punya produk, apa sih yang ingin dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi di dalam sistem informasi pemasaran ya harus ada data-data produknya. Kemudian yang kedua tempat ataupun place. Place ini berhubungan dengan bagaimana kita mendistribusikan produk kita secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Jadi ketika kita sudah punya produk di dalam suatu perusahaan, kita harus punya place ataupun tempat. Yaitu di mana sih kita mau mendistribusikan produk kita, apakah di mall, apakah di pasar, apakah di warung, apakah di pameran, apakah di tempat-tempat yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dari produk yang kita jual. Jadi ya kalau misalnya contohnya jual ayam ya berarti di pasar daging misalnya. Kalau jual produk-produk premium di mall seperti itu. Jadi harus tahu tempatnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah promosi. Itu berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan. Nah, bagaimana sih brandingan, bagaimana sih media-media promosi yang kita terapkan untuk produk yang sudah kita patenkan di dalam perusahaan kita. Kemudian yang terakhir adalah price, terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan. Nah, di dalam price ini kan banyak ya, jadi tidak hanya harga produk semata. Jadi kayak misalnya pajak, terus mungkin biaya-biaya lainnya, biaya fee, terus biaya pelayanan, itu juga termasuk ke dalam price. Jadi tidak hanya semata harga dari produk. Akan tetapi semua yang berhubungan dengan apa yang dibayarkan oleh pelanggan kepada kita itu masuk ke dalam price. Termasuk misalnya kalau sistem informasi ya, melibatkan apapun yang berhubungan dengan keuangan ataupun dengan nominal harga bisa dikatakan menjadi price. Nah, di sini menurut Kotler ada arus informasi. Jadi informasi pemasaran internal itu yang ada di dalam perusahaan, bagaimana caranya dikomunikasikan melalui sistem informasi perusahaan ke dalam lingkungan eksternal ya, ke dalam lingkungan eksternal, sehingga nanti hasil dari informasi yang dihasilkan dari informasi internal kemudian dikomunikasikan melalui sistem informasi pemasaran ke lingkungan di luar atau eksternal, dan nanti akan menjadi masukan kembali untuk intelijen pemasaran yang nanti tujuannya tadi ya untuk mengambil keputusan di dalam bidang pemasaran. Jadi dengan adanya sistem informasi internal, kita komunikasikan melalui sistem informasi pemasaran ke dalam lingkungan eksternal. Nah, di dalam lingkungan eksternal ini nanti akan kembali lagi ke dalam perusahaan dalam bentuk intelijen pemasaran yang nanti untuk bertujuan untuk mengambil keputusan di bidang pemasaran. Nah, di sini juga ada sedikit definisi dari sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain. Jadi biasanya sistem informasi pemasaran ini akan berhubungan dengan subsistem dari informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Jadi nanti di dalam sistem informasi pemasaran ini pasti akan berintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di dalam perusahaan, sehingga tujuannya adalah bisa memberikan keputusan untuk keberlangsungan kegiatan pemasaran produk dalam suatu perusahaan. Nah, di sini di dalam sistem informasi pemasaran, kita lihat di sini ada modelnya ya, ada modelnya. Jadi di dalam model sistem informasi pemasaran ada output, ada inputan, ada database-nya. Nah, keluaran dari sistem informasi pemasaran adalah sama seperti konsep tadi bauran pemasaran. Jadi keluarannya adalah nanti akan menghasilkan data produk tadi, informasi produk, kemudian informasi place, tempat, informasi promosi, informasi harga, serta di dalam sistem informasi pemasaran juga nanti akan mengintegrasikan sistem informasi yang lainnya sehingga saling berkesinambungan untuk menciptakan suatu keputusan yang berhubungan untuk pemasaran. Kemudian ada database-nya untuk menyimpan seluruh data yang ada di dalam sistem informasi pemasaran. Nah, inputan di dalam sistem informasi pemasaran ada 3. Yang pertama adalah accounting information system atau sistem informasi akuntansi yang biasanya digunakan oleh bagian keuangan atau digunakan oleh bagian ada juga yang di bagian marketing untuk mengelola data-data akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada marketing research.
itu kajian-kajian dari pemasaran juga akan menjadi inputan di dalam sistem informasi pemasaran. Lalu ada tadi yang namanya intelijen pemasaran, di mana informasi yang kita dapatkan dari faktor lingkungan eksternal itu akan menjadi masukan untuk sistem informasi pemasaran di bidang intelijen pemasaran. Jadi di dalam model sistem pemasaran tadi ada input, ada outputnya dan juga ada database-nya. Dan ketiga inputan ini saling berhubungan untuk menciptakan kelima output yang ada di dalam sistem informasi pemasaran. Nah, bisa kita lihat di sini nih, di model dalam informasi sistem pemasaran. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ada inputannya adalah sistem informasi akuntansi, kemudian subsistem informasi penelitian pemasaran yang bersumber dari faktor internal yang ada di dalam perusahaan. Jadi ada subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, yang sumber datanya adalah sumber internal yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada subsistem intelijen pemasaran yang bersumber dari faktor lingkungan eksternal yang ada di luar perusahaan. Dari ketiga subsistem ini akan menjadi inputan untuk sistem informasi pemasaran. Dimasukkanlah ke dalam database, kemudian diolah, dianalisis, sehingga akan menghasilkan output, kelima output tadi. Yang pertama ada subsistem produk, kemudian ada subsistem tempat, ada subsistem promosi, ada subsistem harga, sama subsistem bauran integrasi yang untuk berintegrasi dengan sistem informasi yang ada di bidang lainnya, yang nanti akan ditransferkan output tersebut atau informasinya kepada para pemakai yang ada di dalam perusahaan. Jadi konsepnya seperti ini modelnya. Ada inputan 3 subsistem, kemudian masuk ke dalam database dan menghasilkan 5 subsistem output yang digunakan oleh si pemakai. Oke, dilihat dari gambar cukup jelas ya. Nah, kita lihat di sini sistem intelijen pemasaran tadi yang didapatkan dari sumber lingkungan di luar perusahaan. Jadi di dalam secara teori sistem intelijen pemasaran atau subsistem intelijen pemasaran adalah aktivitas etis yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang biasanya yang berhubungan dengan pesaing. Dalam istilahnya di sini rival kita ya dalam perusahaan. Nah, di faktor eksternal kita akan mendapatkan informasi-informasi tentang pesaing ataupun tentang hal yang lainnya yang nanti akan masuk ke dalam sistem intelijen pemasaran yang menjadi inputan untuk sistem informasi pemasaran. Nah, di dalam subsistem intelijen pemasaran itu tidak sama dengan kegiatan memata-matai perusahaan ya atau industrial espionage. Jadi dia berbeda. Kalau misalnya memata-matai perusahaan itu kita melihat bagaimana seluk-beluk perusahaan. Nah, di sini kita mendapatkan informasi tentang pesaing itu nanti kita jadikan data untuk inputan sistem informasi pemasaran. Kemudian setiap sistem informasi fungsional, subsistem ini mempunyai tanggung jawab intelijen karena memang sudah secara teori sudah ada di dalamnya. Tadi seperti yang menurut Kotler sampaikan, gambar arus informasi. Jadi kita komunikasikan pemasaran ke dalam lingkungan, kita dapatkan informasi-informasi tentang pesaing ataupun rival yang ada di perusahaan, lalu kita masukkan ke dalam subsistem intelijen pemasaran. Nah, untuk keluarannya, yang pertama tadi ada subsistem produk ya, yang merupakan keluaran yang digunakan oleh pemakai. Di sini bisa kita lihat contoh gambarnya di dalam subsistem produk. Jadi di sini model yang ada di dalam subsistem produk. Nah, siklusnya melalui pertama ada perkenalan, kemudian pertumbuhan. Perkenalan di sini maksudnya produk tersebut didukung melalui perkenalan dalam artian kita memperkenalkan produk-produk yang ada dalam perusahaan. Kemudian pertumbuhan bagaimana produk tersebut tumbuh di dalam perusahaan. Nah, dewasa di sini maksudnya adalah ketika produk tersebut sudah lama ada di dalam perusahaan. Nah, kita lihat apakah ada penurunan atau tidak di dalam produk tersebut.
Jadi kita kenalkan, kemudian kita kembangkan, saling kembangkan, nanti kita lihat apakah ada penurunan untuk produk A, untuk produk-produk tertentu. Nah, informasi yang dihasilkan oleh subsistem produk adalah akan bisa menjawab 3 pertanyaan kunci yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan di dalam sistem informasi pemasaran. Yang pertama, dengan adanya nanti hasil inputan dari subsistem sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi intelijen dan sistem informasi penelitian ataupun kajian tadi, akan bisa menjawab 3 pertanyaan yang dibutuhkan jawabannya oleh perusahaan. Yang pertama, apakah produk itu perlu diperkenalkan? Nah, kita akan bisa melihat gitu, akan bisa output dari sistem informasi pemasaran akan bisa menjawab apakah produk tersebut perlu nggak sih diperkenalkan, gitu. Ataukah yang kedua harus ubah strategi, yang ketiga apakah produk tersebut perlu dihapus di dalam perusahaan kita. Semuanya akan bisa dijawab oleh sistem informasi pemasaran melalui inputan-inputan yang sudah dianalisis dan diolah di dalam database sistem informasi pemasaran. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan evaluasi terhadap produk tadi, subsistem produk tadi. Setelah mendapat 3 pertanyaan itu, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah bagian lain dari subsistem produk yang masih masuk ke dalam subsistem produk. Kemudian kita lakukan komite produk baru yang ada dalam subsistem produk tersebut. Kemudian memperhatikan produksi, bagaimana pemasarannya. Ya, kalau memang tadi pemasarannya perlu ubah strategi atau bahkan perlu dihapus, kita harus tetap memperhatikan tingkat produksinya juga. Kemudian membuat daftar keputusan dan bobot dari masing-masing keputusan. Jadi keputusan ini akan didapatkan di output subsistem produk. Kemudian ada subsistem tempat. Nah, subsistem tempat ini akan menghasilkan beberapa output. Yang pertama adalah saluran distribusi pendek atau panjang. Kita akan melihat kita menyalurkan produk tersebut di distribusi pendek atau distribusi panjang. Kemudian dilihat dari segi material, uang, dan informasi yang mengalir melalui saluran distribusi itu. Bagaimanakah dari sisi sumber daya, dari sisi umpan balik, serta dari sisi feed forward information-nya. Apakah nanti akan sesuai dengan target dari perusahaan. Nah, untuk pertemuan sistem informasi pemasaran kita tutup sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk informasi yang lainnya dan juga sedikit lanjutan penjelasan dari sistem informasi pemasaran. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung kita bahas di sharing di grup WhatsApp di kelompok kita. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan minggu ini tetap jaga protokol kesehatan, hindari keluar rumah kalau memang nggak penting-penting ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka lagi perkuliahannya. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.